Nama Anies Rashid Baswedan semakin santer digadang-gadang maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Jadi memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih, ini sebuah kehormatan. Anies Baswedan diusung PDI Perjuangan. Warga Indonesia, pesona Anies Baswedan nampaknya masih cukup besar untuk daerah khusus Jakarta. Belakangan bahkan PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto membuka kemungkinan mengusung mantan Gubernur Jakarta sekaligus mantan Capres nomor 1 Anies Baswedan. Guys, emang bener ya kalau kata pengamat ini, katanya Anies Baswedan itu terombang-ambing dengan ketidakpastian untuk maju di Pilgub Jakarta. Kasian, pasalnya menurut Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan juga Kebijakan Indonesia, posisi Anies saat ini terbilang dilematis. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan berita viral politik tanah air. Dan kali ini saya akan mengangkat video terkait dengan Anies Rashid Baswedan. Akhir-akhir ini nama Anies Rashid Baswedan mulai muncul atau mencuat dalam pilkada dan pilgub ya. Dan justru di Pilgub DKI kali ini nama Anies Baswedan semakin santer terdengar bahwa Anies bakal diusung untuk menjadi calon gubernur DKI untuk kedua kalinya ya. Yang mungkin kali sebelumnya sudah ia bersama dengan Pak Sandiaga Uno, dan kali ini justru ia gagal di capres ya, pemilihan presiden, tetapi justru kembali usung atau didukung oleh para pendukungnya untuk bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan itu merupakan hal biasa tentunya, karena kita sudah tahu bahwa Anies kalaupun kalah capres pasti juga akan kembali ke DKI untuk menjadi calon gubernur. Tetapi yang menjadi luar biasa di sini adalah justru partai pengusungnya ya, ini masih isu yang sementara berkembang, justru partai yang mengusungnya tidak hanya Nasdem, tetapi bahkan PDI Perjuangan pun bakal mengusung. Nah, ini masih isu ya, sementara beredar apakah realisasinya akan terjadi seperti itu ataukah tidak. Dan kalau memang benar PDI Perjuangan justru mendukung Anies, barangkali ini adalah juga bagian dari politik balas dendam atau apapun bentuknya, tentu kita akan mengikutinya. Dan hal luar biasa yang berikutnya adalah justru Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan bahwa ya Anies tidak lagi didukung oleh PKS untuk menjadi gubernur ya, calon gubernur DKI, karena menurutnya Anies sudah mencapai capres ya, apa artinya kalau memang harus turun lagi menjadi calon gubernur, sehingga PKS tentunya memiliki calon sendiri untuk calon gubernur DKI. Dan seperti apa komentar para politikus tanah air saat ini dan juga apa reaksi dari netizen terkait hal ini, mari kita saksikan video selengkapnya. Namun seperti biasa, sebelum kita saksikan videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Mari kita ikuti video selanjutnya. Nama Anies Rashid Baswedan semakin santer digadang-gadang maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Bukan hanya Partai Nasdem yang melirik Anies, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga menilai pengusungan mantan gubernur DKI Jakarta itu merupakan usulan menarik dan patut dipertimbangkan. Kenyataan ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam keterangannya Selasa 4 Juni 2024. Puan menyebut partainya siap bekerja sama dengan partai manapun di Pilkada Jakarta. Namun kerjasama politik bersama partai-partai lain akan diputuskan setelah PDIP melihat peta politik yang ada. Ia pun tak menutup peluang mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Ya, dengan Pak Anies juga katanya
menarik juga ya? Menarik Bapak Anies. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan partainya sangat terbuka mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Kompas, Anies telah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta sekitar 4 hingga 5 hari yang lalu. Pilkada DKI memang kita lihat nanti. Kita bicara dulu. Ya, ngusung Mas Anies lagi nggak Pak? Ya, probability ke arah itu masih ada aja. Cuman kan perlu pengkajian. Ya. Oke, siap. Makasih Pak. Hingga saat ini sebagian besar partai politik belum menetapkan bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung. Namun, Partai Gerindra sudah menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Seru nih. Jadi memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih. Ini sebuah kehormatan dan izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak, memikirkan. Dan ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah Partai politik. Partai yang bisa mencalonkan adalah warga. Nah, saya akan dengar terima kasih atas kehormatan itu, kepercayaan itu, sambil kita lihat seperti apa perkembangannya nanti. Anies Baswedan diusung PDI Perjuangan. Warga Indonesia, pesona Anies Baswedan nampaknya masih cukup besar untuk daerah khusus Jakarta. Belakangan bahkan PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto membuka kemungkinan mengusung Anies Baswedan. mantan Gubernur Jakarta sekaligus mantan Capres nomor 1 Anies Baswedan. Bagaimana nih menurut warga Indonesia? Setujukah Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta dengan kendaraan PDI Perjuangan? Sampaikan pendapat Anda ya. Matur nuwun. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Tapi kok bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak apa? Monggo komen di kolom komentar. Dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang. Ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya. Assalamualaikum. PDIP persilakan Anies Baswedan daftar calon gubernur DKI. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta mempersilahkan Anies Baswedan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur atau Bacagub dalam Pilkada DKI 2024.
Kalau misalkan ini benar terjadi, ya berarti hasil dari kerja kelompok di Pilpres 2024 antara 01 dan 03 ya Terjadi. ini. Jatah pencalonan gubernur DKI. Ya semisal mencalonkan lagi jadi gubernur gitu. Ngapain kemarin capek-capek nyalon presiden. Buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang duit. Datangi Nasdem Tower, relawan minta Surya Paloh segera usung Anies untuk Jakarta. Hari ini mendatangi Partai Nasdem untuk meminta dukungan Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1. Katanya Abah bisa jadi pemimpin walau tanpa diusung partai. Mana kemarin sudah menyebut yang enggak kepada Partai Nasdem karena akan merapat ke Prabowo Gibran. Sekarang butuh lagi. Terus katanya mau buat Partai Perubahan Indonesia atau PPI. Gak jadi. Kasihan. Eropa gila-gila mau incar Anies Baswedan untuk dijadikan ketua PBB di forum global internasional. Orang pintar banyak diincar sama pemimpin besar. Wow, saya bangga jadi barisan Anies Baswedan. Saya aja yang bukan barisan Anies Baswedan bangga sekali ini ya kalau ini beneran nyata gitu ya, ya walaupun ini hoax gitu ya. Ini menyala Pak Anies, menyala Bapak Anies. Bisa nggak sih ini disesegerakan segera mungkin gitu ya? Besok gitu bisa nggak? Besok. Ya kalau nggak besok lusa lah ya, lusa. Bisa nggak ini tolong para pimpinan besar ini, pemimpin besar di negara-negara Eropa ini besok aja gitu tolong ya. Besok menyala Pak Anies, menyala. Dari partai-partai politik diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Bangga. Iya. Saya lagi nimbang nih, serius nih Bang. Kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Berarti udahan ya main presiden-presidenannya. Fokus menata karir lagi supaya tidak kehilangan jabatan. Setidaknya kan walaupun jabatannya gubernur, tapi bisa mempertahankan nama dan elektabilitas 5 tahun ke depan agar nama Abah tetap terjaga dan bisa dijual di Pilpres 2029 gitu kan. Saat ini anak-anak Abah sedang mencari pembelaan untuk Abahnya. Nah ketika Abah ikut Pilgub Jakarta nanti, mereka sudah mempersiapkan jawabannya. Itu kan diminta oleh masyarakat, itu kan masyarakat yang menginginkan, bukan ambisi dari Abah. Abah tidak gila jabatan, Abah tidak haus kekuasaan. Demi masyarakat yang butuh Abah, gitu kan kata-kata andalannya. Sama seperti kata Abahnya, saya diundang partai politik untuk mencalonkan kembali menjadi gubernur Jakarta. Ya kita tahu Nasdem diduga sudah angkat tangan, PKS juga sudah mengatakan bahwa Anies itu saat ini sudah menjadi tokoh nasional, masa balik lagi ke daerah. Ya yang baru memberikan sinyal kan si Merah ya, partai yang merah-merah itu. Kemarin kan kalau nggak salah Partai Merah sudah menawarkan jika Anies mau maju di Pilgub Jakarta bisa daftar ke Partai yang Merah. Ya mungkin yang dimaksud oleh Abah, partai politik sudah mengundang dirinya, ya mungkin partai yang itu yang undang. Gimana masyarakat Jakarta, sudah siap? Pilgub Jakarta kali ini akan diikuti oleh Abah dan anak-anaknya lagi. Selamat menjalankan tugas.
jangan sampai apa yang disampaikan oleh beliau dalam debat capres dengan Pak Prabowo, siapa yang tidak kuat tidak berada di dalam kekuasaan. Bilang aja takut lawan Abah. Bilang aja tidak siap melawan Abah jika Abah mencalonkan kembali di DKI Jakarta. Wah, belum apa-apa Abah sudah dijegal. Gimana? Sudah mirip anak-anak Abah belum? Abah turun pangkat. Bukannya sama aja, capres dan cabub sama-sama calon. Kalau menurut anak Abah mah nggak masalah, mau dibilang turun pangkat kek, turun ke bumi kek. Yang penting bisa dukung Abah, apapun bentuk pemilihannya. Pokoknya Abah harus ikut. Simpatisan Anies Baswedan bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Intinya, para simpatisan Anies ini menyerahkan surat meminta dukungan PDIP untuk Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2024. Wow, seru juga nih kalau PDIP mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2024. Sekaligus mencerdaskan rakyat Indonesia. Kenapa? Semakin menguatkan bahwa dalam politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jadi kita harus cerdas juga. Jangan terlalu seriuslah dukung-mendukung. Milih boleh serius, tapi artinya jangan sampai serius juga sampai ribut sana sini. Bisa jadi yang kita dukung hari ini, besok ke sana. Yang kita tidak dukung, besok ke sini. Akhirnya begitu lah, bolak-balik. Jadi ya, pokoknya intinya jalani saja semuanya itu tanpa harus sampai tegang gitu ya. Jadi serius tapi santai. Dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan. Kebanyakan gaya, sok-sok gaya mempertimbangkan segala, kayak merasa orang penting. Yang Bapak pertimbangkan tuh apa? Bapak itu loh bukan orang penting di negara ini. Saya tahu yang Bapak pertimbangkan itu uangnya dari mana. Sementara utang yang kemarin waktu 2017 aja belum selesai. Saya tahu yang Anda pertimbangkan itu, yang Anda pikirkan itu, kalau saya mengiyakan mencalon lagi menjadi gubernur, terus dananya dari mana, itu sebenarnya yang Bapak pertimbangkan itu. Paling Bapak mempertimbangkan mau ngutang sama siapa, terus mau merangkul siapa yang dijadikan wakil saya yang mau mendanai. Partai politik diminta untuk dicalonkan menjadi. Bingung Pak, nih tolong nanti dijawab ya sama geng-gengnya Bapak. Bapak ditawarkan atau orang-orangnya Bapak pergi ke sana minta ditawarkan gitu, maksudnya gimana Pak? Bapak ditawarkan orang partai, apa orang-orangnya Bapak tuh datang ke partainya minta Anies ini diusung, Bapak diusung, apa gimana Pak? Terus kalau misalkan gitu Pak ya, nah saran saya Pak ya, kalau Bapak ada uang, coba Bapak jalur independen aja gitu. Jadi Bapak jangan seolah-olah Bapak ditawarkan sama partai. Bu, jangan ngomong gitu, bilang aja saya nggak ada duit, jadi saya ditawarkan sama partai, minta diusung gitu Pak. Merendah itu lebih baik loh Pak. Kalau Bapak ada duit, ngapain melalui partai? Independen aja kalau ada duit kan. Tapi kalau nggak ada duit tuh, ya gitu, Bapak, saya nggak ada duit nih. Kayak Bapak ke Prabowo, sini saya nggak ada duit nih, Bapak bisa nggak ngusung saya? Gitu, karena kita nggak ada duit. Jadi minta partai ngusung. Kayak Bapak ke Prabowo kemarin, masa lupa? Dr. Tifa sarankan Anies pindah ke Amerika untuk selamatkan Indonesia. Menurutnya karir Anies akan langsung tamat jika kembali bertarung di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebaliknya, Dr. Tifa malah menyarankan Anies untuk berjuang dari Amerika Serikat. Iya juga sih, kalau mau menyelamatkan Indonesia, ya pindah aja ke Amerika gitu. Sekalian bawa Dr. Tifa dan 24% rakyat yang mendukungnya. Baru Indonesia terselamatkan. Saya mendorong Bapak Anies Baswedan melamar Mas Kaisang untuk
maju Pilkada DKI Jakarta 2024? Pret. Sosokan ngedorong Anies untuk bersanding dengan Kaisang. Pendukungmu tuh yang lain yang sedang mempermasalahkan usia Mas Kaisang katanya belum cukup. Ini lu malah ngedorong buat Anies bersanding dengan Mas Kaisang. Ya minimal lu pendukung Anies kompak dulu dengan pendukung Anies lainnya. Baru ngusulin, ngajuin Anies bersanding dengan Kaisang. Lah ini yang satu nolak, lu malah ngedukung. Ingat loh, teman-temanmu saat ini sedang berjuang, berteriak supaya Kaisang tidak jadi mencalonkan di Pilkada Jakarta 2024. Karena apa? Umurnya belum pas. Lu sebenarnya update berita nggak? Sekarang yang rame apa? MA kan yang rame sekarang, Mahkamah Adik lah atau apalah. Katanya Kaisang akan mengikuti jejak kakaknya gitu, yang dibantu kemarin sama MK. Nah sekarang nih dibantu sama MA. Lu ikutin isunya, jangan beda sendiri. Guys, emang bener ya kalau kata pengamat ini, katanya Anies Baswedan itu terombang-ambing dengan ketidakpastian untuk maju di Pilgub Jakarta. Kasian. Pasalnya menurut Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan juga Kebijakan Indonesia, posisi Anies saat ini terbilang dilematis. Saiful juga menjelaskan bahwa Anies tidak akan mudah mendapatkan tiket untuk maju di Pilgub Jakarta. Statusnya yang bukan kader partai politik manapun membuatnya sulit bersaing di Pilgub Jakarta. Selain itu, menurut pengamat politik Adi Prayitno, ada dua masalah Anies maju di Pilgub Jakarta. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan Anies Baswedan akan menghadapi tantangan besar dalam Pilkada 2024. Persoalan yang menghambat langkah Anies yang pertama adalah dukungan partai, karena sampai hari ini belum ada partai yang secara penuh mendukung Anies maju Pilgub Jakarta. Tapi emang bener sih ya guys ya, kalau dilihat-lihat PKS masih ragu-ragu, Nasdem hanya samar-samar gitu nyebut nama Anies, dan Nasdem bisa mengurungkan niat mendukung Anies kalau bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran. Hore! Dan masalah kedua menurut pengamat Adi Prayitno yaitu adalah elektabilitasnya yang gak sekuat dulu. Elektabilitas Anies tidak terlalu tinggi untuk ukuran petahana. Ya harusnya sih elektabilitasnya menang mutlak ya, kan seorang petahana tuh ya, tapi kenyataannya enggak tuh. Terkait masalah-masalah tersebut, Adi menilai bahwa tidak akan mudah bagi Anies untuk memenangkan pilkada. Oh, mungkin itu salah satu alasannya juga ya guys, kenapa partai-partai masih ragu. Kenapa partai-partai masih ragu ngedukung? Tapi by the way guys, pada Pilgub kemarin itu, di putaran pertama perolehan suara Anies Baswedan itu emang di bawahnya Ahok. Apalagi sekarang ya, yang elektabilitasnya nggak lagi kuat. Padahal dia petahana loh. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Katanya pemimpin internasional, diminati PBB, kok masih nyalon jago. Aduh, gimana nih para pengusungnya, para pendukungnya? Selepas Pilpres, Anies pasti habis, gitulah komentar miring dari kaum-kaum 58% ya, maksud gue ya, bahwa wah pasti Anies Baswedan selesailah karirnya, habis dan lain sebagainya. Tapi namanya juga Anies Baswedan, pemimpin yang ketika Indonesia melepaskannya ya Indonesia yang rugi. Buktinya Anies Baswedan tetap menyala gitu kan, bahkan dunia tetap mengakui terkait dengan kepemimpinan, kinerja dari Anies Baswedan. Kalau kemarin Anies Baswedan sempat bertemu dengan duta besar Singapura dan yang sekarang menjadi Perdana Menteri Singapura. Nah kali ini Anies Baswedan kembali bertemu dengan orang penting dunia lainnya, yaitu duta besar Jepang yang datang langsung ke rumah Anies Baswedan yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kita lihat aja di postingan Anies Baswedan seperti apa ya, positive people. Kita lihat bersama nih di postingannya. Ini di posting 5 jam yang lalu lah ya.
dalam captionnya Anies Baswedan bilang, sebuah kehormatan menerima kunjungan YM Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang di rumah kami bertukar cerita dan pendapat tentang hubungan antara Jepang dan Indonesia serta situasi politik Indonesia dan dunia. Percakapan yang hangat dan mencerahkan, semoga pertemuan ini makin memperkuat persahabatan kita. Gitu kata Anies Baswedan. Ini ada foto-fotonya lagi salaman, terus ngopi bareng, ngobrol bareng. Terus ini kayak lihat-lihat ini, terus ada memberi souvenir ke Anies Baswedan. Ini terus salaman sebelum pulang nih kalau nggak salah, di Joglo Anies Baswedan ya. Gitu, positive people. Wah, ini kelas banget gitu kan ya, maksudnya kayak ternyata Pak Anies masih duta-duta besar pun masih respect gitu ya dengan sosok Anies Baswedan ini. Lalu gimana komentar netizen di kolom komentar Anies Baswedan gitu? Kita akan coba baca beberapa. Pendukung Onoh bilang Pak Anies bakal jadi gelandangan politik. Maaf aja, berlian kayak gini mah justru bakal makin bersinar. Orang cerdas berkualitas akan tetap berkarya dan dihargai dimanapun juga. Wow, berlian tetaplah berlian dan orang berkelaslah yang akan mencarinya sendiri. Widih, bener-bener heran Abah lagi nggak menjabat tapi kedatangan tamu penting terus. Menyala Abah Anies. Orang pintar dan baik selalu dicari, bahkan dirindu. Respect buat Pak Anies. Yang menang siapa, yang dikunjungi siapa, ada yang komen gitu ya. Jepang dikenal dengan integritasnya, bertemu dengan Pak Anies, tokoh politik yang berintegritas, jadinya satu server. Widih, benar-benar Jepang negara yang berintegritas ya. Biasanya kaum bandiko dari 58% yang bercokol dan suka menghina Abah, kayaknya sekarang udah pada kelelep sama tapera. Oke gas. Oke, terus emang Bapak menjabat apa? Ada yang pertanyaan netizen seperti itu. Masya Allah, walaupun saat ini sudah tidak punya jabatan di pemerintahan, tapi pejabat internasional pun masih senang mengunjungi beliau. Real, berkualitas, memang beda. Ya benar, emang yang benar-benar berkualitas tuh beda lah ya. Diajak ngobrol nyambung, wawasannya luas, dan lain sebagainya. Emas dimanapun akan tetap emas. Duta besar negara lain datang ke rumah, Masya Allah. Pak Anies dikelilingi sahabat-sahabat yang keren. Meskipun pemilu sudah usai, tapi beliau tetap menyala. Masya Allah, tetap menyala Abah. Semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Doain Abah. Lagi mau ekspor hasil kerajinan ke Jepang. Ini sebenarnya yang menang siapa sih? Kok yang sibuk dikunjungi dari negara lain Pak Anies? Gitu. Gak pernah nyari sensasi, selalu sabar dengan ketenangan emosional yang baik, cerdas tanpa mengumbar. Orang sebaik ini masih dihujat sama manusia yang penuh iri. Saya terus Abah, doakan kami semua. You are the father of our intelligence. Kok dari kemarin yang ditamuin pejabat LN Pak Anies mulu ya? Padahal bukan presiden terpilih loh. Asik. Orang hebat dan berilmu selalu dicari bagi yang membutuhkan ilmu dan pelajaran. Sedangkan orang yang benci akan selalu mencari kesalahan diri dan dalam setiap tindakan. Semoga sehat selalu Pak Anies dan selalu bersemangat dan memotivasi kami yang di belakangnya. Tetap menyala. Mutiara dimanapun tetap mutiara dan mahal harganya. Tidak pernah sebangga ini sebagai pengikut dan pemilihnya. Terima kasih Abah Anies Baswedan telah menjadi inspirator. Selalu dikunjungi orang-orang penting dan orang-orang hebat. Menyala presiden yang dirindukan. Abah always the best. Gitu. Abah nganggurnya tanda petik berkualitas. Proud of you Bapak. He is beyond the president. Real presiden, Abah presidenku. Wah, bangga sama Abah gitu ya. Wah. Ya, positive people itu tadi komentar-komentar positif pastinya pada pendukung dari Anies Baswedan itu juga positive vibe juga komentar-komentarnya suportif. Ini rambut gue, aduh, rambut gue ini ya kena angin, sorry. Pendukung kedua juga suportif dan lain sebagainya, selalu memberi dukungan yang support yang baik-baik juga buat Anies Baswedan ya gitu. Dan pastinya kita sebuah kebanggaan juga ikut dalam barisan perubahan bersama-sama orang yang cerdas dan waras pastinya begitu. Dan perlu diketahui bahwa sebelumnya sewaktu Anies Baswedan ini perpisahan waktu usai menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2022 silam, Anies Baswedan ini sempat mengadakan acara perpisahan bersama dengan duta-duta besar yang ada di Jakarta. Karena kan kantor-kantor mereka kan kebanyakan di Jakarta, jadi pasti juga bersinggungan dengan Anies Baswedan sebagai gubernurnya kala itu ngadain perpisahan gitu kan. Dan ini adalah salah satu menurut gue
cara untuk menyambung hubungan baik, komunikasi, silaturahmi, terus tukar pikiran dan lain sebagainya. Pastinya ya Pak Anies kalau diajak tukar pikiran nyambung banget lah ya, maksudnya kayak orangnya juga berpendidikan, S3-nya di S2 dan S3-nya di Amerika, pemikirannya luas dan lain sebagainya gitu. Gimana pendukung Barisan Perubahan masih semangat? Pastinya sebenarnya kita juga mendukung dari ide-ide gagasan dari Anies Baswedan yang berlian. Kalaupun Mau incar Anies Baswedan untuk dijadikan ketua PBB di forum global ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Ken Semeton, apa kabar semuanya? Baik selalu, semoga kebaikan serta kelimpahan rezeki menyertai kita. Semoga hidup kita ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Senantiasa kita untuk menjaga nalar kita, menjaga bahasa kita, oke? Sebelum kita jawab ya, nggak perlu ketawa karena ini orang nggak bisa diajak ketawa gitu kan. Kita langsung aja jawab lah ya. Kenapa nyinyirin lagi? Kenapa? Sepengetahuan aku bilang kemarin tuh waktu aku stick video Anda ya, gitu kan. Orang nyinyir itu satu, dia nggak mampu. Yang kedua, orang yang dipilihnya itu tidak mampu bersaing dengan orang yang dinyinyirnya. Mengenai video itu, kalau memang itu benar ya syukur. Ternyata Pak Anies dipedulikan sama negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa mau berkomitmen dengan orang-orang yang memiliki pemikiran, orang-orang yang cerdas. Kalaupun itu hoax seperti katamu tadi, lah itu biarin sebagai doa daripada pendukungnya Anies Baswedan. Tahu di video tersebut tidak menjelekkan pemimpin yang kau pilih. Kenapa kau nyinyir? Pertama, apakah Prabowo tidak diundang di forum internasional sehingga kau nyinyir? Adapun Prabowo mungkin diundang di forum internasional karena ketika itu atau saat ini dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ya kan? Kalau dia nggak jadi menteri atau dia nggak kepilih, mungkin nggak juga dia diundang di forum internasional. Yang kedua, biasa yang nyinyir kayak gini nggak ada prestasinya pemimpin yang dia pilih, gitu loh. Nggak ada prestasinya. Taunya nyinyir sini, nyinyir sana, gitu loh. Kok bisa? Katanya menang. Kok bisa? Katanya mau segera dilantik. Kok bisa nyinyirin orang gitu loh? Kan hak orang mau berbicara apa. Yang penting nggak menjelekkan pemimpin yang kau pilih. Kalau di sana menjelek-jelekkan Prabowo, adakah Prabowo memiliki prestasi yang bla 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 tapi ternyata hoax? Nggak ada kata-kata seperti itu di video itu. Iya kan? Di foto itu nggak ada yang jelekin Prabowo, nggak ada yang menjelekkan si Samsul, nggak ada yang menjelekkan yang sekucrut-kucrutnya gitu kan. Itu kan narasinya pendukung Anies Baswedan, dan itu kalau memang benar ya itu harapan kami sebagai pendukungnya. Kalau nggak itu doa kami. Kenapa nyinyir? Kenapa? Karena yang kau pimpin nggak seperti Anies Baswedan, sehingga yang kau tahu hanya untuk nyinyirin dia gitu loh. Kemarin Anies Baswedan pas ulang tahun kau nyinyirin, sekarang kau nyinyirin lagi. Ya hak orang dong. Kalau orang mau bikin hal yang kayak gitu, yang penting nggak jelekin Prabowo. Yang seharusnya kau pikirkan nih, yang kau harus pikirkan, Prabowo bilang mau nyanding ya kan, tentang makan gratis pakai Basnas. Lah kenapa nggak kau kritik? Kenapa nggak kau jelasin? Awalnya mau pakai dana bos ya kan. Ternyata karena dana bos kecil ditolak ya kan, terus mau ngandeng Basnas gitu kan. Sedangkan umat Islamnya sendiri kalian bilang kadrun, umat Islamnya sendiri kalian bilang EPI, HTI dan semuanya ya kan. Padahal umat Islam bersumbangsi di Basnas, masih mau ngambil dari Basnas. Umat Islam yang difitnah bersumbangsi di Basnas, masih mau ngandeng Basnas gitu loh. Jadi dirimu itu melihat kejelekan orang tapi melihat kejelekan yang kau pilih nggak dapat gitu loh.
Seharusnya kalau kau mau fair gitu kan, kau harusnya koreksi juga tuh pimpinan yang kau pilih gitu kan. Nggak usah nyinyirin orang. Karena apa? Ya, orang pilih pemimpin sesuai dengan apa yang dia lihat, kategori yang mereka inginkan. Orang milih Anies Baswedan, berharap Anies Baswedan seperti itu, dipilih menjadi ketua umum PBB. Kenapa Anies itu yang repot? Itu kan harapan daripada pendukungnya Anies Baswedan. Kenapa nggak kalian bikin narasi juga? Prabowo udah jadi malaikat surga gitu kan, bisa memasukkan kalian ke surga. Ya udah kayak gitu bikin narasinya. Atau Prabowo telah menjadi ketua umum PBB gitu kan, diundang di forum internasional ini ABCDE gitu. Silakan gitu loh. Kok dirimu mau banget sih nyinyirin hal yang kayak gini gitu kan. Katanya udah jadi pemenang. Masa udah jadi pemenang, udah mau dilantik masih nyinyirin orang? Kenapa? Belum puas? Atau hasilnya memang meragukan bagi kalian kemenangan itu? Atau seperti apa? Atau kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang kalian pilih gak berani kalian ungkapkan, sehingga harusnya nyinyirin orang aja kayak gitu? Gak fair hidup kau ya. Kau berani nyinyirin orang, giliran kau dinyinyirin orang kau marah. Kau berani ngomongin orang ya, kau berani jelek-jelekin orang, tapi giliran kau dijelekin kau marah, sampai kau lapor polisi gitu ya kan. Jadi nggak usah lah ya suka nyinyirin orang, sedangkan pemimpin yang kau aja nggak berani kau kritisi gitu loh. Kalau kau memang berani kritisi itu pemimpin kau buat video tentang dia, nggak kan udah jadi pemenang toh. Seharusnya kalau kalian itu sebagai pendukung gitu kan, apalagi pendukung sambil menjilat gitu kan, seharusnya kalian bisa gitu loh, tampilkan berita tentang dia, kebijakannya dia gitu loh, apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia ingin jalankan gitu loh. Kalian kritisi itu. Kami aja sebagai pendukung Anies Baswedan, kalau misalnya Anies Baswedan ditemukan celahnya tanpa bukti itu bukan fitnah, ya kami kritisi. Kalau gila Eropa, pemimpin Eropa gila-gilaan ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai pemimpin PBB, ya itu kan doa, harapan. Kalau benar itu ya syukur alhamdulillah, kalau itu salah bukan kebenaran ya itu berarti doa. Kenapa kalian nyinyirin orang seperti itu? Apa kalian nggak bisa berdoa untuk pemimpin kalian? Jauh dari agama atau nggak tahu ajaran agama sehingga nyinyirin? Biasanya iya sih kan, biasanya gini, kalau dalam ajaran Islam itu ya, dalam ajaran Islam itu dalam hadis ada dikatakan seperti ini, berkatalah yang baik gitu kan, atau diam. Kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, nggak nyinyirin orang, lebih baik diam. Tidaklah mereka berkata-kata, di dalam Al-Quran kan terkatakan seperti itu, tidaklah mereka berkata-kata kecuali di belakang mereka ada malaikat yang mencatat. Nah, kau nyinyirin orang kayak gini, kau nggak percaya dengan kitab, kau nggak percaya dengan omongan Nabi gitu loh. Jadi jangan suka nyinyirin kalau pemimpin kau pun masih bobrok gitu loh. Kalau kau memang pengen itu ya tadi kritisi dong pemimpin kau. Kok masa udah ada pemimpin yang kau pilih katanya menang katanya gitu kan, terus udah mau dilantik gitu, kok masih nyinyirin pemimpin yang dipilih orang lain gitu loh? Kenapa? Takut kali kalau pemimpin yang dipilih orang lain itu benar-benar menjadi orang gede di dunia ini, menjadi orang hebat di dunia ini, banyak dikenal orang di dunia ini. Kenapa takut? Takut pemimpin kamu nggak bisa bersaing dengan dia gitu? Atau seperti apa sehingga dirimu selalu nyinyirin orang gitu? Selama ini perasaanku secara pribadi ya, Prabowo nggak pernah tuh diundang di internasional, forum internasional secara pribadi. Adapun dia diundang itu karena dia memegang jabatan. Apa
karena itu kau harus nyinyirin Anies Baswedan? Katakan samamu, gak usah nyinyirin Anies Baswedan, nyinyirin aja tuh pemimpin yang kau anggap benar, pemimpin yang kau pilih, pemimpin yang kau menangkan gitu loh. Jadi gak usah nyinyirin orang, nyinyirin pemimpin yang orang pilih, oke? Salam perubahan. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikan video-video tadi ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya, saya mohon undur diri dari harapan sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.